Itu 100% listrik ya? Betul. Boleh saya lihat dalamnya? Boleh Pak, silakan. Harganya? Atas nama Bapak siapa? Saya Mas Karani. Oke Pak, Pak saya. Oh iya, Ibu dengan Mala? Ya. Oh. Ibu saya di sini juga? Iya, betul Pak. Ini dimulai dari 309 ya? Betul sekali Pak. Harga OPL kelas itu 300 sudah total Pak. Itu sudah yang di bawah harga dan kristal. Oh. Sebetulnya Bapak sudah ada keinginan untuk dari mobil itu Pak. Saya sih tertarik dengan mobil listrik. Makanya saya datang ke sini, saya ingin melihat langsung produk yang dijual ini. Boleh saya lihat datanya? Boleh Pak, silakan Pak. Mari. Oh iya, mobil listrik ya, nggak bunyi ya? Iya Pak, dan udah nggak ada suara-suara lagi dan dia juga udah ready to go, langsung jalan, nggak usah manas-manasin seperti mobil konvensional pada umumnya. Kalau tab ini buat apa ya? Untuk tab ini pas ketika Bapak masuk, Bapak notice nggak kalau di mobil ini udah nggak ada tombol-tombol lagi? Oh, nggak ada tombol lagi. Iya, Oh, betul. jadi semua pengaturan mobil, baik AC, sekali. lampu di semua sini ada ya? di sini semuanya Pak. Di sini kita ke bagian vehicle Pak ya. Hmm? Bagian vehicle kita ketahuan nih di sini Bapak pengen mode apa, mode-mode lah di sini ada tuh Pak. Kita juga udah ada speed limit reminder, kita juga punya Pak mode atletik dan mode normal. Bedanya adalah mode normal itu adalah 100 km, untuk yang atletik top speednya itu adalah 120 km Pak. Oh begitu. Jadi kalau yang driving mode setting ini, kalau yang normalnya kelarian 110, kalau yang atletik itu seperti kayak sport gitu ya? Betul. Jadi larinya mobil ini ya? Iya betul Pak. Kalau boleh tahu ini mobil ini itu range-nya berapa ya? Untuk range-nya itu kita maksimalnya 401 km Pak. 401. Iya. Jadi dibatasin kalau yang besarnya itu 120. Itu nggak bisa naik lagi? Nggak bisa Pak, itu udah paling mentok maksimal 120 km. Oh gitu. Oh di sini ada one pedal ya? One pedal itu buat apa ya? One pedal itu adalah ketika kita nggak usah menggunakan dua kaki Pak. Jadi Bapak cukup gunakan satu kaki di bagian pedal gas. Jadi Bapak tidak usah lagi menginjak pedal rem. Jadi di one pedal ini sudah ada dua option Pak. Ada creeping dan parking. Jadi ketika Bapak macet nih Pak, Bapak bisa gunakan satu pedal aja dengan mode creeping. Jadi dia akan pedalnya ini Bapak lepas, dia akan secara perlahan mobil ini berhenti tapi nggak berhenti banget. Oh jadi intinya one pedal ini itu untuk ini ya, mempermudah kalau ketika kita macet dia ngerem sendiri. Nggak ngerem sendiri tapi mungkin kecepatannya agak berkurang di sekitar 7 apa sih namanya? 7 km. 7 km ya. 7 km. Jadi iya yang saya paling sih ini mobil listrik ya, nggak perlu membakar lagi, jadi enteng ya. Enteng Pak, enteng. Dia juga udah ada HDC. Dan juga ada electronic stability program. Jadi ketika Bapak ada di jalan tol nih Pak, jadi mobil ini mungkin ada di kecepatan di atas 80, dia nggak akan goyang Pak. Dia udah stabil. Kalau untuk ini pemindahan Transmisinya kita udah nggak ada di sini Pak. Iya biasanya kan di sini ya. Iya, tapi Bapak lihat di sebelah kanan Bapak, di setir Bapak itu. Oh ini. Untuk handbrake juga ada di situ. Oh ini jadinya biasa sen ya, untuk sen ya. Oh untuk sen ada di sebelah kiri. Iya sennya sebelah kiri. Biasanya kan sebelah kanan ya Bu ya. Iya betul. Karena kita udah mengusung seperti tema-tema Eropa Pak. Ini untuk tombol apa nih? Itu untuk tombol menaikkan volume Pak. Bisa ganti lagu. Kalau ini yang sebelah kirinya? Itu kita ada cruise control juga Pak. Wah, mobil ini cruise control juga. Betul. Ya. Jadi Bapak bisa menetapkan kecepatan Bapak mau seberapa. Misalkan 30 km dia akan tetap di situ Pak. Oh iyalah, sekarang kan mobil sekarang kan itu harus ada itu ya, karena kan mobil listrik jangan kalah saing juga ya kan. Betul, udah agak enak didengar juga ya Pak. Jadi ini ya semua lah ya, untuk semua musik, udah ada di sini Pak, musik, vehicle semua. AC pun ada di sini. Jadi nggak saya lihat sih, perhatiin kayaknya nggak ada tombol-tombol ya di mobil ini. Betul. Berarti benar-benar dikonsepin instan ya. Instan dan minimalis dan 100% lah ya. 100% listrik 100%. Pak. Kalau ini untuk ini ya. Untuk menghindari matahari. Iya, tetap ada lah ya. Pasti ada Pak. Tapi bedanya di sebelah dua-duanya ada kaca.
Oh iya, biasanya sebelah kiri doang Nah, dia ya. iya, Ini juga betul. saya dapat nih sebelah kanan nih. Iya betul, sekarang dua-duanya dia dapat. Dan sensor lampu kita udah otomatis pak. Otomatis. Oh, iya, maksudnya itu betul. adalah touchscreen. Nggak perlu tombol lagi ya. Betul, jadi tinggal set udah nyala. Matiin tinggal set mati. Kalau ini buat apa ya? Itu untuk dashcam pak. Tapi di sini kita belum ada kameranya, jadi bapak tinggal beli kameranya, nanti tinggal langsung nyolok aja di sini, kita udah siapin di sini. Oh, jadi ini udah disediain dari mobil ini ya? Betul. Iya, biasanya kan ada dashcam kalau mobil zaman sekarang. Oh, ini Betul. portable lah ya. Portable ya. Oke, ini kuncinya. Iya betul pak, itu kuncinya. Kuncinya unik ya? Betul, kunci dari Netavi itu adalah yang paling unik menurut saya sejauh ini ya pak. Karena bisa jadi fidget spinner juga pak. Iya, kalau ini mungkin buat gabut aja ya, kalau Iya, nggak gabut kalau lagi main. lagi nggak ini aja. Betul, dan keistimewaan smart key ini juga kita ada sensor pak. Jadi bapak dari luar dengan jarak mungkin sekitar 30 cm, bapak nggak usah buka lagi pencet-pencet ini. Bapak tinggal di handle ada pencetan, tinggal bapak pencet itu udah otomatis kebuka. Oh, berarti smart ya mobil ini ya? Smart sekali ya. Smart, bapak udah masuk ke sini, bapak tinggal langsung gas aja, dia udah langsung jalan. Keren. Ini ngomong-ngomong AC-nya nih dingin ya? Dingin pak, dingin banget pak AC-nya pak. Betul. Oh. Ini kita pakai. Jadi energi, kalau saya mau nanya nih, energi untuk AC-nya itu dari full listrik apa dari aki kah? Ini ada aki kan? Ada pak, pasti ada aki pak. Aki apa? Aki kering atau aki basah? Aki kering pak. Aki kering. Jadi kalau AC ini ya, pakai aki atau pakai elektrik energinya? Kalau untuk AC ini dia punya yang pasti pakai baterai juga dong Oh, pak. jadi sumber daya elektrik juga dipakai ya? Dipakai pasti. Jadi kegunaan untuk aki itu starter mungkin lah ya? Iya betul. Tapi saya tadi masuk di mobil ini langsung otomatis nyala. Ini udah keadaan nyala. Karena yang tadi saya bilang, karena kuncinya sudah ada di dalam. Oh, seperti itu. Kalau misalkan mobil ini belum nyala, kunci udah di dalam, bapak tinggal injak aja pedal rem. Oh iya, tadi saya buka pintu ini nyala. Ini berarti udah kondisi bisa jalan. Langsung bisa jalan pak, tanpa nunggu panas-panasin. Tapi aman kan ya? Kalau misalkan untuk perpindahan nggak langsung jalan aja gitu, ada settingan lah ya? Ada pak pasti. Seperti itu. Settingannya ini pak, kita ada vehicle start mode. Oh, vehicle start mode. Betul. Ada yang normal, bapak kalau normal ini bisa langsung jalan. Tapi kalau yang beginner ini, bapak harus pakai seat belt dulu. Kalau bapak belum pakai seat belt, dia nggak bakal bisa jalan pak. Kalau saya mau diem doang? Kalau bapak mau diem doang, kita tinggal pakai statik. Contoh bapak lagi ada di Indomaret lah pak, di dalam mobil tapi masih ada anak-anak. Jadi bapak tapi pengen tetap nyalain mobil nih untuk AC-nya tetap nyala. Jadi bapak tinggal pakai statik ini, mobil nggak akan bergerak sama sekali pak. Kalau untuk kami biasanya untuk display juga sih pak pakai statik. Jadi dia nggak akan bisa jalan kemana-mana. Mau anak bapak pencet ini pencet itu, dia nggak bakal jalan. Oh iyalah. Jadi mobil ini tuh safety juga lah ya. Betul, safety kita juga udah ada airbag 2 di sini, di kiri dan di kanan. Oh, airbagnya ada 2. Ada 2. Seaternya ada 4 tuh ya. Sebenarnya seaternya 4 tapi cukup lah pak untuk 5 orang, tapi 4 orang dewasa, 1 anak kecil. Oh iya buat di tengah-tengah itu ya. Betul, itu juga ada isofixnya juga pak. Iya sih, oke sih mobil ini sih, jadi nggak terlalu kecil ya. Iya, nggak kayak produk sebelah. Iya, ada sih, saya lihat tuh mobil listrik yang saya lihat di jalan tuh mobil listrik yang kecil. Itu mungkin kalau menurut saya nggak cuma 1 orang lah ya. Kalau ini sih oke lah, bisa 2 orang, 1 orang belakang boleh. Tapi batas maksimalnya itu 5 orang. Maksimal banget sih 5 orang, asalkan ya 5 orang lah pak, 5 orang. Iya 5 orang iya. Jadi yang 4 orang dewasa, anak kecil 1 ya? Bisa. Jadi 5 orang dewasa pun bisa, tapi dengan badan yang masih kecil-kecil. Iya. Jadi dia bisa masuk. Oke, boleh saya lihat luarnya? Boleh pak, silakan. Iya luas.
biasanya kan kalau mobil listrik tuh sempit ya. Betul. Ini sih oke lah, mobil lah. Ini untuk perlengkapannya. Karena di mobil ini udah nggak ada ban serep, Pak. Oh, mobil listrik nggak ada ban serep. Karena kita juga meringankan lah ya Pak, untuk mobil ini karena bukan pasti ada pengaruhnya dari ban kayak gitu. Ini buat apa? Ini untuk misalkan pengganti ban ini pakai ini Pak. Jadi misalkan bapak ada trouble mengganti bapak tinggal pakai ini untuk menghindari motor. Oh, jadi kitnya lah ya. Jadi bisa. Oh, iya biasanya kan ada ban serep. Jadi mobil listrik ini emang nggak ada mobil listrik nggak ada ban, melainkan dia dialihkan pakai kit. Iya. Oh, seperti itu. Kitnya seperti ini. Jadi baru sensor, pakai juga ada kamera juga tapi belum diganti. Oh, ada kamera belakang ya? Untuk bagian tadi ada juga di saya. Untuk pengecasan gimana ya? Oh, ini untuk ngecasnya. Kita ada dua opsi. Nah, karena di model yang tadi ini kita juga sudah support fast charging. Oh, Ini untuk yang charging normal. Charging normal itu adalah dari 0% sampai 100% itu membutuhkan waktu 8 jam. oh jadi mobil ini fast charging. Kalau fast charging itu biasanya berapa menit? Fast charging itu biasanya itu dari 30% ke 80% itu membutuhkan hanya waktu 30 menit. Maksud kita kalau misalkan bapak mungkin lebih kurang dari 30% untuk ke 100 itu juga membutuhkan waktu sekitar 2 jam setengah. Oh. Jadi mobil ini kan biasanya kan kalau mobil listrik itu lama ngecas. Nah itu yang saya khawatirkan itu kalau saya ngambil mobil listrik itu lama ngecasnya. Kalau normalnya itu berapa? Kalau ini dilakukan Pak, ada. Kalau punya mobil listrik itu kayaknya sebelum waktu di kemana-mana harus cek dulu baterainya berapa dan dicas dulu sebelum kemana. Tapi ada yang untuk pengecasan fast charging. Fast chargingnya tentu ada. Kalau fast charging itu berapa? Dari 30 ke 80%. Hanya 30 menit. Betul. Kalau produk Neta ini dari mana sih, Mbak? Produknya lain dari China. Oh, dari Dia China. brand teknologi di bagian Kalau boleh tahu Neta ini produk dari mana sih? dari China Pak. Oke. Jadi oh banyak sekali ya mobil listrik China ya. Betul Pak, sekarang China juga bisa dibilang bukan kalian-kalian Pak. China udah gitu Pak, bukan semua mobil listrik dia udah ada. Oh, seperti itu. Kalau selain mobil Neta ini mobil listrik lainnya apa aja ya? Dari China? Dari China itu ada Boeing Pak. Boeing, Dua ini Boeing, sama Chery. oh Chery. Dan ini mobil Neta. Mobil Neta itu keibatannya range itu berapa? 401 km. 401. Baterai pun ini sudah lithium dan kapasitasnya 40,7 km. Nah, selain mobil listrik ini, saya mau nanya nih, seputar pajaknya itu berapa aja kalau boleh tahu? Kalau mobil Neta ini, mobil listrik lah semua mobil listrik itu pajak 40 Pak. Per tahun itu hanya 400.000. Oh, hanya 400.000. Betul, 400.000 pajak per tahun 400.000 dan mobil listrik ini nggak ada biaya progresi. Oh, tidak ada pajak progresif lagi. Biasanya kan kalau mobil kita udah punya mobil ya, terus kita mau nambah itu kena pajak progresif. Tapi kalau kita misalkan mobil bensin terus kita nambah mobil listrik ini enggak. Kalau nantinya mobil listrik tambah mobil listrik, Nggak apa-apa. oh enggak kena. Terus di jalan bebas digunakan ya? Betul. Kehebatan mobil listrik juga dia bebas digunakan. Oh. Bapak udah nggak perlu lah punya dua mobil. Terus ini pasti platnya putih, hitam biru. Betul. Ini biru Pak. Biru juga kurang bapak. Ini saya lihat sih kalau mobil listrik itu hitam biru. Iya. Oke, boleh lah Pak. Masuk SPK aja Pak, boleh Pak. Oh, tak biru. Saya mau tanya. Soalnya kalau mobil listrik itu yang saya khawatirkan itu pengecasannya. Tadi Mbak bilang itu kalau pengecasannya itu mobil Neta ini ada fast chargingnya hanya 30 menit. Itu
bisa jarak 384 sampai 401 km dari Manila. Itu sih kalau menurut saya mobil Netafee ini sangat bermanfaat ya kalau untuk masyarakat ke depan. Betul. Karena yang dikhawatirkan masyarakat itu pasti fasilitasnya, fasilitas sarjitnya. Ini untuk buat di rumah free banget. Betul. Pembelian satu unit kereta sudah dibawakan bersama instalasi kita. Oh, jadi selain kita dapat free wall chargingnya itu, kita dibantu instalasinya. Betul. Dengan pengecualian biaya penambahan biaya itu masa dia ditambahkan sekitar 250.000. Oh, ya oke lah ya. Jadi kita kasih kan biasanya itu kalau wall chargingnya itu buat di rumah itu biasanya dijual terpisah. Kalau dari Neta ini dia kasih free atau bagaimana? Free, Pak. Kasih free dan dibantu instalasinya. Betul. Oh, berarti punya vendor dong. Vendor untuk instalasi wall charger pasti ada. Setiap pembelian pembelian mobil kereta ini, ketika bapak sudah DO unit, pasti ada satu box itu isinya itu wall charger. Jadi bapak ada scan barcode ke situ, bapak tinggal scan untuk pemasangan. Jadi di scan itu bapak bisa bawa ke rumah dan kontak vendor. Jadi bapak bisa langsung kontak dari situ. Oh. Terus kalau boleh tahu nih untuk kalau mobil bensin itu kan 1 liternya 10.000. Kalau mobil listrik ini 1 kW ya? Kita pakai kWh kalau mobil listrik. 1 kWh itu pasarannya berapa sih? Pasarannya itu sekitar 2.500. 2.500. Wah, itu murah sekali. Berarti kalau bisa ini full baterainya berapa? Kalau baterai 100%. Ya berapa kW? Apa kalau mau juta? 40,7 perkiraan hampir 100.000 ya. Iya, jadi dari mobil listrik aja punya saya itu R3 400.000 kalau full. Kalau ini 100.000 ya, nggak sampai 100.000 kan ya? Dan sampai Pak itu makanya keistimewaan itu hebat juga. Nah, biaya lebih hemat, bebas polusi, biaya progresif. Jadi banyak plus-plusnya lah Pak. Oke lah ya. Jadi yang saya lihat tadi aja udah itu sangat instan. Apalagi nanti kita konsumen sebagai kita juga hemat ya. Dan dari pajak yang hemat, dari pengeluaran casnya itu hemat. Apa kalau boleh tahu mobil Neta ini kita dapat subsidi? Untuk mobil Neta ini kita belum dapat subsidi Pak. Oh, Karena barangnya masih segitu. iya. Mungkin depannya kalau barang sudah TKD udah ada pabrik di sini dia sudah dapat subsidi Pak. Jadi ini kan harganya 379 ya. Berarti nanti ketika nanti ada subsidi dari pemerintah itu akan turun kan? Betul. Tapi awal mula harga Neta ini 400 juta Pak. 400 juta. Dia sudah dapat subsidi dari APPN langsung. Oh, dari pihak Neta Auto Indonesia. Betul. Oh, jadi kalau misalkan dapat subsidi tetap dapat kan ya Mbak? Betul. Subsidi dari Netanya langsung. Mungkin untuk pemerintah belum. Terus untuk dealer ini kan ini dealer apa ya? Neta ini namanya. Istilah ini namanya showroom Neta Arista Terdepan. Oh, Neta Arista Terdepan. Oh, Arista ya. Arista. Yang saya lihat sih perkembangan dealership ini sih bagus lah ya untuk pelayanan maintenance-nya atau servisnya sih oke ya. Betul. Jadi Neta Arista Terdepan ini ya. Betul. Jadi bapak bisa kesini gimana cara cari servis yang baik. Karena di sini kan juga udah disediain servis yang juga Pak. Oh iya, Netafee ini benefitnya apa saja sih Pak? Kalau lebih jelasnya kita bisa dulu Pak. Oke. Berapa Pak? 1 kah? 2 kah? Saya sih satu dulu ya. 1 Pak. Oh iya, untuk tadi dengan harga berapa? 379 juta. Mobil Netafee ini hanya satu tipe. Betul. Oh, hanya satu tipe. Tadi untuk fast charging-nya itu 30 menit 30 menit dari 30% ke 80%. dan untuk buat di rumah itu dikasih free nggak sih Mbak? Free apa tuh Pak? Free apa untuk wall charging-nya untuk pemasangan di rumahnya? Itu sudah free Pak. Wall charging dan free instalasi itu sudah pasti free. Tapi untuk penambahan daya mungkin ada biaya jalannya itu pasti ada Pak. Untuk masuk vendor. Tadi
boleh tahu waranti maintenance-nya dari dealer Arista Tebet ini itu berapa tahun? Untuk baterai itu 8 tahun Pak, Oh. atau 180.000 km. Untuk unit sendiri itu 5 tahun atau 150.000 km. Kalau servisnya? Servisnya itu juga ada Pak, selama 4 tahun atau 50.000 km. Jadi yang tadi saya mau nanya kembali itu masalah charge-nya. Charge-nya itu tadi di pasaran berapa ya kalau boleh tahu? 1 kWh-nya 1 kWh-nya itu 2.500 Pak, 2.500. atau mungkin 1.000 atau 2.500 sekian seperti itu. Full baterainya 40,7 kW tadi. Betul. Jadi kemungkinan itu Under 100.000, under 100.000 ya. lebih murah daripada mobil lain 380. Iya betul. Jadi kalau mobil listrik ini saya lihat sih banyak sih benefit-benefitnya. Makanya saya tertarik datang ke Netaris Tebet ini. Semoga saya sih ada jangka 1 minggu ke depan saya akan booking mobil Netavi ini. Nanti saya kabarin ke mbaknya. Terus nanti kita follow up by WhatsApp. Mungkin nanti saya kabarin 1 minggu depan. Untuk test drive sih nanti saya atur booking. Bapak udah ada pengen warna apa tuh Pak? Saya tertarik dengan warna moonlight green. Iya. Moonlight green tuh best seller banget sih Pak. Takutnya Pak, karena barang ini masih inden Pak ya, 2 bulan November Desember. Kalau Bapak nggak SPK sekarang, takutnya habis Pak untuk stok bagian moonlight green. Kemungkinan Bapak kalau nggak SPK sekarang, Bapak bisa nunggu lagi di Januari atau Februari. Oh seperti itu. Kalau misalkan jadi barangnya inden. Betul. Barangnya inden itu perkiraan berapa bulan, Mbak? 2 bulan. 2 bulan. Berarti kalau saya booking bulan November ini, saya akan dapat bulan Januari. Desember. Desember. Tapi tergantung antriannya ya. Yang sudah pasti Bapak SPK sekarang, nanti saya usahain Bapak untuk dapat di bulan Desember. Oh, jadi Desember janji yang mbak ini Desember ya? Desember akhir Pak. Mungkin Desember akhir itu baru datang unit bisa jadi, karena barang ini masih CBU, dia masih ada pengecekan dan lain-lain. Gimana Pak? Ya, pokoknya nanti saya kabari malam ini. Saya akan tertarik dengan mbak yang ada di mobil listrik ini, Netavi. Jadi semoga malam ini saya kabari, nanti saya booking fee untuk mengambil antrian mobil kendaraannya. Dan ini benar-benar dari China kan Mbak? Betul. Jadi barang CBU itu bukan dari negara mana, melainkan dari China langsung kan? Betul. Oke. Gitu saja sih Mbak. Mbak terima kasih ya untuk waktunya. Ya, sama-sama Pak. Selamat malam. Saya tunggu kabar baiknya Pak malam ini Pak. Siap. Segera hubungi saya ya, biar Bapak bisa langsung dapat mobilnya langsung di Oke. Desember. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Ya, sama-sama Pak Randy. Unless you pack your bags, you're cold.